Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita akan awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami boleh bertemu dengan hari ini, dan dengan potensi berkat-berkat luar biasa dari Allah untuk kami temui dan kami dapatkan. Namun sebelumnya Bapa, pimpin kami, tolong kami, terangi kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak salah langkah, melainkan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri membela kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Kita akan baca sebuah ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mencari tahu sebetulnya apa sih makna keluarga, definisi dari sebuah keluarga, ada dua minimal. Yang pertama, keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan kelahiran, adopsi, dan lain-lainnya. Jadi sebuah keluarga artinya ada sebuah hubungan khusus, entah itu karena kelahiran ataupun proses yang lainnya, atau adopsi, pengangkatan, sehingga menjadi bagian dari keluarga. Dan yang kedua, keluarga adalah inti sebenarnya dari keberadaan manusia, keberadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena di dalam keluarga, setiap individu sebagai bagian dari keluarga itu belajar tentang kasih sayang, belajar tentang saling mengerti satu dengan yang lainnya, dan dalam komunikasi yang sehat. Artinya ada pembicaraan sana-sini, ada kemungkinan terjadi noise, sehingga ada mungkin salah pengertian, tetapi berakhir dengan pengertian yang sama, keakraban dan cinta. Dan keluarga adalah tempat di mana kita belajar menghargai bahkan perbedaan. Tempat di mana hubungan yang kuat dibangun dan saling mendukung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah keluarga, sebagai anggota, semuanya sebagai anggota, harus saling percaya dan menghormati. Yang sangat istimewa yang saya dapatkan, Allah sebagai Bapa kita, Dia begitu percaya dan menghormati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai bagian dari keluarganya. Buktinya apa? Bahwa Allah itu percaya dan menghormati kita. Buktinya adalah Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang memberikan kehendak bebas. Menghormati dengan memberikan kehendak bebas. Allah memberikan aturan, Allah memberikan firman-Nya, Allah memberikan hukum, Allah memberikan reward and punishment-Nya. Tetapi Dia percaya, Dia menghormati saudara dan saya bebas melakukan apapun dengan konsekuensinya. Yang berikutnya menarik sekali, saudara sekalian, bahwa Tuhan yang kita sembah, bahkan Dia memperkenalkan diri kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kata Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Kalau saya mengatakan bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus, artinya antara Bapa dan Putra, Bapa dan Anak adalah sebuah hubungan yang istimewa.
hubungan yang sangat dekat, hubungan yang melindungi dan dilindungi. Dan itu adalah sebuah posisi hubungan yang istimewa dan indah. Dia, Allah yang saudara dan saya sembah, Bapa kita, menginginkan suatu keluarga, membentuk suatu keluarga yang isinya adalah Dia sebagai Bapa, saudara dan saya sebagai bagian dari keluarganya. Bahkan Dia membuat sebuah rencana untuk menciptakan kita, membawa kita ke dalam keluarganya dengan berbagai-bagai hal, dan Dia akan bagikan kita, Dia akan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anggota keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terhitung sebagai bagian dari keluarga Allah, maka ada beberapa keuntungan luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai keluarga Allah, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, kekal. Sekali lagi, ketika kita dalam keluarga Dia. Yang kedua, kita akan diubahkan sepenuhnya menjadi seperti Kristus. Ada perubahan karakter, ada perubahan sikap, ada perubahan attitude, ada perubahan pola pikir, cara bicara yang menyerupai dengan Kristus ketika kita selalu terkoneksi dan ada dalam lingkungan keluarga Allah. Yang ketiga, kita akan dibebaskan dari segala bentuk kesakitan, penderitaan, bahkan kematian yang kekal. Karena apa? Karena sebagai bagian dari keluarga Allah, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menjadi pihak atau bagian yang digantikan kesakitan kita, penderitaan kita oleh kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai bagian dari keluarga diberikan penghargaan dengan tugas pelayanan untuk menyampaikan misi, visi, sikap dari keluarga kita, yaitu keluarga Allah, melalui pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kelima, maka sesungguhnya kita sebagai bagian dari keluarga Allah mendapat bagian dari kemuliaan Kristus. Alkitab berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Ini berarti bahwa warisan kekekalan yang tidak ternilai, murni, tetap, dan terlindungi, itu yang seyogianya menjadi bagian kita selama kita tinggal sebagai bagian dari keluarga Allah, dan Allah mau itu yang terjadi pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, kalau begitu, adakah kewajiban kita sebagai keluarga Allah? Ada. Saya menyebutkan yang pertama adalah taat pada aturan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih akan disebut sebagai keluarga, bagian keluarga, kalau kita taat pada aturan keluarga. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya taat pada aturan keluarga Allah dengan menuruti firman dan kehendaknya, maka kita tetap menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang kedua, kita mesti percaya bahwa keluarga itu dibentuk dengan satu tujuan yang pasti, bukan tujuan kehancuran, bukan tujuan sementara yang hanya sekedar suka-suka, tetapi tujuan yang luar biasa yang ditentukan bersama-sama. Nah, Allah mengatakan bahwa Dia memiliki rencana yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Bukankah itu juga bagian dari tujuan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dibentuk menjadi bagian keluarga Allah? Yang ketiga, sebagai bagian dari keluarga, kita harus saling menguatkan. Kita harus saling membangun. Artinya apa? Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita melihat saudara kita dalam kelemahan, mereka yang sedang terpuruk, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk menguatkan, untuk membangun, supaya semuanya sebagai bagian dari keluarga
berjalan bersama-sama. Yang keempat, ada yang namanya recreation. Dalam keluarga yang utuh, yang umum terjadi, di sana akan ada anak-anak turunan dari keluarga. Artinya apa? Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi bagian dari keluarga, seyogyanya kita menghasilkan anak-anak rohani untuk melebarkan kerajaan Allah. Maka sebagai bagian dari keluarga, kita akan menjadi keluarga yang seutuhnya, yang sebenarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga dan keuntungan-keuntungan kita sebagai keluarga selalu ada dalam pemikiran, dalam hati, dan hidup kita sehari-hari? Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, jadikan kami, peliharakan kami menjadi bagian dari keluarga Allah dengan menjalankan kewajiban kami dan keimanan kami bahwa di dalam keluarga Allah ada kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Semangat pagi, semangat berkarya, yakinilah bahwa ketika kita menjadi keluarga Allah, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seyogyanya menjadi berkat dan terus akan diberkati. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.